Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Syarah Thalathatul Usul karya dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bacakan matan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin kita sudah membacakan penjelasan yang disebutkan oleh pensyarah yakni Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Sebelum kita melanjutkan, kita mengulangi sedikit apa yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Qala Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Al-thaniyah العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Kata beliau rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau memulai kitab beliau dengan bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Kata beliau bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Apa saja itu? Al-ula, perkara yang pertama yaitu al-ilmu. Al-ilm, ilmu. Mengilmui tentang apa? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiy wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya, yakni mengetahui ilmu tentang Allah. Ya. Begitu pula tentang nabinya. Begitu pula tentang agama Islam beserta dalil-dalilnya. Ya. As-tsaniyah, yang kedua yang wajib bagi kita pelajari yaitu al-amalu bih. Ketika kita sudah mengilmui tentang 3 perkara tadi,
Yang kedua, wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Mengamalkan apa yang telah kita ilmui tersebut. As-salisah, perkara ketiga, yaitu ad-da'watu ilaih. Mendakwakannya. Ketika kita sudah mengilmui, kemudian mengamalkan. Yang ketiga yang wajib bagi kita, yaitu mendakwakan apa yang telah kita ilmui dan telah kita amalkan tersebut. Dakwah ilallah. Ar-rabi'ah, kewajiban yang keempat, yaitu as-sabru 'alal adza fihi. Bersabar terhadap gangguan-gangguan yang ada di dalamnya. Ya, ketika kita sudah berilmu, kemudian mengamalkan apa yang telah diilmui, ya, kemudian kita mendakwakannya. Perkara yang keempat, yaitu kita bersabar di atas apa yang kita lakukan tersebut. Ya, bersabar terhadap apa yang telah kita lakukan tersebut. Ya, karena pasti di dalamnya akan ada rintangan, akan ada ujian, akan ada cobaan. Maka wajib bagi kita untuk bersabar atas ujian-ujian atau cobaan-cobaan tersebut. Apa dalilnya? Ya, 4 perkara yang beliau sebutkan di sini, apa dalilnya? Dalilnya yaitu di dalam surat Al-Asr. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu, ya, sesungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian. Ya, sesungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Dikecualikan dari mereka, yaitu yang pertama, orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat. Ya, begitu pula yang beramal saleh. Wa tawasau bil haqq. Ya, mereka berwasiat kepada kebenaran. Ya, wa tawasau bis sabr. Dan mereka berwasiat untuk bersabar. Ya, berwasiat untuk bersabar. Inilah dalil dari 4 perkara tersebut. Ya, ilmu, amal, dakwah, kemudian bersabar. Taib. Ini matan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Sekarang kita bacakan penjelasan atau syarah dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Tadi Syekh, yakni penulis matan, memulai kitab beliau dengan apa? Dengan basmalah. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa beliau memulai kitab beliau dengan basmalah? Ini sebenarnya sudah kita bacakan kemarin, tapi kita ulang sedikit. Ya. Kenapa beliau memulai kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan basmalah? Kata beliau, ya, beliau memulainya yang pertama karena mengikuti kitabullah. Ya, dalam rangka mengikuti Al-Quran. Fa innahu mabdu'un bil basmalah. Kenapa? Karena Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui itu dimulai dengan basmalah. Ya, dimulai dengan basmalah. Ketika kita membuka surat Al-Fatihah di awal Al-Quran, yang kita dapati apa? Ya, ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum ayat-ayat yang lainnya itu dimulai dengan basmalah. Itu yang pertama. Sebab pertama beliau menuliskan kitab beliau dengan basmalah. Ini dalam rangka mengikuti Al-Quran. Yang kedua, wattiba'an lil hadis. Ya, kata Syekh rahimahullah, ya, beliau memulai kitab beliau dengan basmalah. Yang kedua, dalam rangka mengikuti hadis. Apa hadisnya? Ya,
bahwasanya Rasulullah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengannya bismillah, maka perkara tersebut apa? Terputus, kurang. Ya, ini kurang perkara yang dilakukan tersebut yang tidak dimulai dengannya bismillah. Ya, ini beliau mengikuti hadis ini. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan kita sudah sebutkan penjelasan atau keterangan dari hadis yang beliau sebutkan di sini. Ya. Itu yang kedua. Yang berikutnya, kenapa beliau memulai kitab beliau dengan basmalah? Dalam rangka waqtidaan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam rangka mengikuti ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau memulai tulisan-tulisan beliau, surat menyurat yang beliau lakukan kepada para raja pada saat itu beliau memulai dengan basmalah. Beliau mengirim surat kepada Heraklius, raja Romawi pada saat itu. Ya, di dalam surat tersebut di awalnya beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini yang ketiga. Ya, dalam rangka mengikuti atau meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Taib. Jadi itu sebab kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai kitab beliau dengan basmalah. Ya, karena tadi yang pertama dalam rangka mengikuti Al-Qur'an. Ya, yang kedua mengikuti hadis yang tadi sudah kita bacakan. Dan yang ketiga dalam rangka mengikuti An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau menulis surat menyurat yang beliau kirimkan kepada para raja pada saat itu, raja Romawi, Persia dan semisalnya, itu beliau memulai dengan basmalah. Sekarang beliau ingin menjelaskan tentang lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau ingin menjelaskan tentang lafaz dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, santri mana bukunya? Kemarin sudah ada kan? Hilang? Kebakar? Kan masih ada kan? Sebagian kebakar. Baik. Kalau kita taklim pakai kitab ini lebih bagus ya, supaya langsung kita bisa lihat keterangan dari penulis di sini ya. Baik. Yang punya kitab lihat. Qala rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-jar wal majrur muta'alliqun bimahdhufin fi'lin munasibin lil maqam takdiruhu bismillahi aktubu au usannifu. Ya, al-jar dan majrur di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dalam lafaz tersebut ini beliau membahas tentang ilmu bahasa Arab ya, ilmu bahasa Arab yang ada pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini di situ disebutkan tentang al-jar wal majrur. Ada huruf jar dan kata yang majrur. Ada huruf jar dan kata yang majrur. Pada lafaz mana? Pada lafaz bismillahi.
Ini kita singgung bahasa Arab sedikit ya. Lafaz bismillah. Lafaz bismillah ya dalam bahasa Arab itu namanya al-jar wal majrur. Ya, ada huruf jar dan ada kata yang majrur. Huruf jarnya mana? Bi. Ya, bi di situ apa? Harful jar. Harful jar. Namanya harful jar. Kata yang kemasukan huruf jar itu namanya kata yang majrur. Kata yang kemasukan huruf jar namanya kata yang majrur. Ya, ketika suatu kata di dalam bahasa Arab kemasukan harful jar, maka harful jar tersebut menjadikan kata tersebut menjadi majrur atau di sini ditandai dengan kasroh. Maka menjadi bismi. Ya, katanya apa? Di kasroh. Bismillahi. Ya, katanya menjadi majrur, menjadi kasroh. Karena kenapa? Karena ada huruf B di depannya. Huruf B tadi apa? Harful jar. Harful jar. Ya. Kata beliau apa? Al-jar wal majrur. Huruf jar dan kata yang majrur ini itu apa? Muta'alliq bimahdhufin. Ya. Itu berkaitan dengan sesuatu yang dihapus. Lafaz bismillah itu apa? Berkaitan atau dikaitkan dengan sesuatu yang dihapus. Berkaitan atau dikaitkan dengan sesuatu yang dihapus. Ya. Apa yang dihapus? Yang dihapus tersebut ditakdirkan di sini yaitu apa? Fi'lin muakhkhar. Fi'il yang diakhirkan. Munasibin lil maqam, yang sesuai dengan apa yang diinginkan di situ. Ini kalau yang faham bahasa Arab, insyaallah dia akan faham. Ya. Karena ini beliau menyinggung tentang apa? Bahasa Arab. Ya, pada lafaz bismillah. Ya, kita ulang. Tadi lafaz bismillah itu apa? Ada harful jar dan kata yang majrur. Hal lafaz bismillah tersebut itu dikaitkan dengan sesuatu yang dihapus. Ya, sesuatu yang dihapus. Karena kenapa? Karena di dalam bahasa Arab itu jar dan majrur tidak bisa berdiri sendiri. Jar dan majrur itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, harus ada dikaitkan dengan kata yang lain. Muta'alliq itu apa? Diambil dari kata alaqah, yang artinya apa? Bergantung. Ya, bergantung. Kenapa jar majrur di sini disebut muta'alliq di sini? Bergantung. Karena apa? Karena jar majrur tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus digantungkan dengan kata yang lainnya. Ya, harus dikaitkan dengan kata yang lainnya. Sedangkan yang dihapus tersebut itu ditakdirkan di sini apa? Fi'il yang diakhirkan yang sesuai dengan apa yang diinginkan di situ, sesuai dengan tempatnya. Maka takdirnya apa? Takdiruhu bismillahi aktubu au usannifu. Ya, bismillah itu kita takdirkan apa tadi? Fi'il yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Di sini diinginkan apa? Syekh di sini menginginkan apa? Menginginkan untuk beliau menulis. Maka apa? Maka kita takdirkan fi'il yang dihapus itu takdirnya apa? Takdirnya bismillah dengan nama Allah aktubu au usannifu. Dengan nama Allah aku menulis atau aku menyusun. Aktubu dengan usannifu hampir sama ya.
Dengan nama Allah aku menulis. Ini sesuai dengan makom, sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau kita makan, bismillah. Bismillah juga kan? Tapi bismillah di situ ada yang ditakdirkan. Apa yang ditakdirkan? Bismillah akulu. Dengan nama Allah aku makan. Kalau kita ingin membaca, baca bismillah. Baca bismillah. Bismillah di situ pasti ada ditakdirkan. Apa? Bismillah aqra'u. Dengan nama Allah aku membaca. Ya. Di sini Asy-Syaikh beliau sedang menulis. Berarti apa? Berarti bismillah di sini kita takdirkan apa? Bismillah aktubu au usannifu. Dengan nama Allah aku menulis. Paham sampai sini? Ya, makanya penting mempelajari bahasa Arab ya, karena ini kaitannya dengan bahasa Arab. Ya. Wa qaddarnahu fi'lan li'anna al-asla fil 'amali al-af'al. Ya. Tadi kan kita takdirkan apa? Tadi ditakdirkan bahwasanya yang dihapus tersebut adalah fi'il. Adalah fi'il. Kenapa ditakdirkan di situ fi'il? Kata kerja. Li'anna al-asla fil 'amal al-af'al. Karena asal di dalam beramal yaitu apa? Al-af'al. Ya, pekerjaan, kata kerja. Asal dalam beramal yaitu apa? Tentunya kita menggunakan kata kerja. Makanya apa? Ditakdirkan di situ apa? Fi'il. Kenapa beliau sebutkan ditakdirkan fi'il di sini? Karena yang ditakdirkan di sini atau yang dihapus di sini bisa kita takdirkan isim ataupun fi'il. Nah, ini kembalinya ke bahasa Arab juga. Ya. Yang dihapus di sini ya, bisa ditakdirkan fi'il kata kerja ataupun isim. Kata benda. Bisa dua-duanya. Ya, beliau sebutkan di sini apa? Beliau sebutkan di sini ditakdirkan apa? Fi'il kata kerja. Kenapa alasannya? Kenapa ditakdirkan fi'il? Kata beliau li'annal asla fil amal al-af'al. Karena asal di dalam beramal yaitu dengan kata kerja. Ya. Taib. Wa qaddarnahu muakharan li faidatain. Dan ditakdirkan di situ fiil yang diakhirkan itu karena ada dua faedah di situ. Tadi kan takdirnya apa? Bismillahi aktubu au usannifu. Ini takdir yang disebutkan oleh beliau di sini. Dengan nama Allah aku menulis atau aku menyusun. Ya. Di sini apa? Ditakdirkan bahwasanya fiilnya diakhirkan. Karena takdir di sini bisa dua. Bisa fiilnya di depan atau fiilnya di belakang. Ya, kata kerjanya bisa didepankan, bisa dikedepankan atau diakhirkan. Ya, bisa di depan atau di belakang. Kenapa di sini ditakdirkan di bagian akhir? Ya, diakhirkan kenapa? Karena ada dua faedah. Ketika kita mentakdirkan fiilnya di akhir, maka padanya ada dua faedah. Apa faedah yang pertama? Al-ula, faedah yang pertama at-tabarruk bil bada'ati bi bismillah. Faedah yang pertama diakhirkan fiil tersebut ya dalam rangka untuk tabarruk. At-tabarruk mencari berkah. Ya, mencari berkah ketika kita mulai dengan bismillah, dengan nama Allah. Ya. Dengan rangka mencari apa? Berkah, at-tabarruk. Itu faedah yang pertama. Kenapa sampai fiilnya diakhirkan? Karena kalau fiilnya diakhirkan berarti apa? Bismillah di depan. Ya, bismillahnya di depan. Nah, kata beliau,
Di depannya dikedepankan ya bismillah. Ya, fiilnya diakhirkan. Yang pertama karena untuk tabarruk, mencari berkah bil badaati bil bismillah. Ya, dengan memulai dengan bismillah. Ketika kita memulai dengan bismillah, maka apa? Di situ apa? Ada apa? At-tabarruk. Dalam rangka apa? Kita mencari berkah. Itu yang pertama. Ats-tsaniyah, faedah yang kedua, kenapa sampai fiilnya diakhirkan? Ifadatul hasr. Karena ada ifadatul hasr di situ. Faedah pembatasan. Ya, faedah pembatasan. Ya, ini apa? Ya, ini hanya dengan nama Allah, kalau kita artikan ya, hanya dengan nama Allah kita menulis. Memberikan faedah pembatasan. Ya, hanya dengan nama Allah. Lianna taqdimal al-muta'alliq yufidul hasar. Karena ketika al-muta'alliq, yang muta'alliqnya jar majrur tadi dikedepankan, itu memberikan faedah pembatasan. Contohnya apa? Contohnya di dalam surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah. Ya, di sana ada kaidah taqdimul ma'mul 'alal 'amil yufidul hasar. Taqdimul ma'mul 'alal 'amil yufidul hasar. Mendahulukan yang diamilkan terhadap yang mengamilkan itu memberikan faedah pembatasan. Nah, ini kembalinya ke bahasa Arab lagi. Masya Allah ya, betapa pentingnya bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu seperti miftahul ilm, kunci ilmu. Ya, seperti kunci ilmu. Ketika kita ingin membuka suatu rumah, tentunya harus perlu kunci. Begitu pula ketika kita ingin menggali ilmu, maka kita harus punya kunci. Kuncinya apa? Bahasa Arab. Ya, pentingnya mempelajari bahasa Arab. Oleh karenanya apa? Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Ta'allumul Arabiyyah fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Ya, bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Seseorang yang betul-betul ingin mendalami ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu mustalah, ilmu Al-Quran, ya, yang harus ia lakukan pertama sebelum dia mendalami ilmu-ilmu tersebut, ini apa? Mendalami bahasa Arab. Ya, harus mendalami bahasa Arab. Kenapa? Rata-rata kitab-kitab yang dituliskan para ulama itu semua apa? Berbahasa Arab. Kitab apapun itu, ya, mau kitab hadis, mau kitab tafsir, mau kitab fikih, usul fikih, qaid fikih, semuanya itu rata-rata dengan berbahasa Arab. Ya, oleh karena apa? Pentingnya kita untuk mempelajari bahasa Arab. Naam. Kita kembali. Jadi tadi ada kaidah yang mengatakan bahwasanya apa? Taqdimul ma'mul 'alal 'amil yufidul hasar. Mendahulukan ma'mul. Ma'mul itu yang diamilkan. 'Alal 'amil, mendahulukan ma'mul terhadap amil yang mengamilkan, itu memberikan faedah al-hasar. Memberikan faedah pembatasan. Contohnya apa? Di dalam surat Al-Fatihah. Ya, dalam surat Al-Fatihah. Ya, seseorang ketika faham akan bahasa Arab, ya, itu makna-makna Al-Quran bisa lebih dia mendalami. Seseorang ketika faham bahasa Arab, dia lebih bisa mendalami Al-Quran. Dia bisa lebih tadabbur terhadap Al-Quran. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Iyyaka na'budu wa
iyyaka nasta'in. Kalau kita artikan apa? Ya, kalau kita lihat artinya, arti yang paling pas, yang paling sesuai itu apa? Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Di situ ada tambahan apa? Hanya kepadamu. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kenapa ada tambahan hanya kepadamu di situ? Kenapa? Kenapa ada tambahan hanya kepadamu di situ? Karena di dalam kalimat tersebut ada apa? Ada ifadatul hasar. Ada faedah pembatasan. Ada faedah pembatasan di situ. Kenapa? Karena ma'mulnya mendahului amil. Karena ma'mulnya mendahului amil. Kalau kita lihat susunan sesuai dengan kaidah itu seperti itu harusnya bagaimana? Na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka. Itu kalau kita lihat secara susunan harusnya seperti itu. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Karena na'budu di situ, na'budu itu sebagai amil. Sebagai amil. Apa itu amil? Nah, ini tadi. Pentingnya kita apa? Mempelajari bahasa Arab. Ya. Na'budu itu apa? Itu amil. Harusnya dia mendahului apa? Ma'mul. Susunan yang apa namanya secara umum itu amil baru setelahnya ma'mul. Na'budu iyyaka. Na'budu itu amil, iyyaka sebagai ma'mulnya. Ya. Di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Fatihah sebagaimana sering kita bacakan, itu apa? Iyyaka na'budu. Ma'mulnya duluan baru amil. Iyyaka itu ma'mulnya, baru setelahnya ada amil. Ya, amilnya di belakang, na'budu. Kenapa? Kenapa sampai amilnya di situ mendahului ma'mul? Kenapa sampai ma'mulnya di situ mendahului amil? Karena apa? Karena ada ifadatul hasar. Ya, di situ apa? Allah ingin memberikan apa namanya? Makna ifadatul hasar di situ. Makna pembatasan. Makanya apa? Maknanya tadi apa? Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya. Ada makna hanya kepadamu. Kenapa? Karena tadi ma'mulnya mendahului amil. Yang harusnya na'budu iyyaka menjadi iyyaka na'budu. Ya, dan itu yang seharusnya. Dan itu yang seharusnya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kalau kita maknakan ya secara telek, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Yani kami tidak beribadah kepada selainmu. Dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Dan tidak kepada selainmu kami mohon pertolongan. Ya, menggali makna yang ada pada lafaz tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ada ifadatul hasar. Makna pembatasan di situ. Nah, begitu pula pada lafaz tadi ya. Bismillah aktubu au usannifu. Bismillah aktubu au usannifu. Harusnya apa? Harusnya aktubu bismillah. Usannifu bismillah. Kalau kita lihat susunan bahasa Arab secara umum harusnya seperti itu. Aktubu bismillah, usannifu bismillah. Aktubu wa usannifu bismillah. Bismillahnya di belakang. Karena dia seperti ma'mul. Ya, seperti ma'mul.
Amilnya mana? Tadi aktubu dengan usannifu. Aktubu au usannifu wa usannifu bismillah. Itu kan harusnya seperti itu. Loh kok kenapa bismillahnya dikedepankan? Kenapa bismillahnya dikedepankan? Karena ini untuk memberikan makna pembatasan. Ya, untuk memberikan makna pembatasan. Ya, ifadatul hasar. Jadi dua sebab kenapa sampai fiilnya itu diakhirkan. Ya, bismillahnya dikedepankan. Ya, ana ulang, kenapa sampai fiilnya diakhirkan dan bismillahnya dikedepankan? Karena tadi yang pertama dalam rangka untuk mencari berkah. Ketika seorang memulai pekerjaannya, ya, dia memulai dengan membaca bismillah, bismillahi aktubu, bismillahi akra'u, ya, bismillahi akulu. Ya, maka apa? Maka di situ, ya, dia sedang apa? Sedang mencari berkah dengan memulai dengan nama Allah, bismillah. Itu yang pertama, at-tabarruk. Yang kedua, ya, ini dia apa? Untuk memberikan makna al-hasr, pembatasan. Ketika seseorang memulai dengan bismillah, ya, ya, maka apa? Ada makna pembatasan di situ. Bismillahi aktubu, ya, aku menulis, ya, semata-mata dengan nama Allah. Bismillahi akra'u, ya, aku membaca semata-mata dengan nama Allah. Ada faedah al-hasr, faedah pembatasan. Santri paham tidak ini? Paham? Insyaallah paham ya? Baik. Kan sudah belajar bahasa Arab ya? Nah. Dan insyaallah taala, ya, kalau Allah mudahkan, kita akan buka program bahasa Arab di sini ya. Insyaallah taala. Baik. Kita lanjut. Qala rahimahullah wa qaddarnahu munasiban li'annahu adalla 'ala al-murad atau adallu 'ala al-murad. Falau qulna mathalan 'indama nuridu an naqra'a kitaban bismillah nabtadi'u ma yadri bimadza nabtadi', lakin bismillah aqra'u yakunu adalla 'ala al-murad alladhi ubtudi'a bih. Beliau katakan di sini kita mentakdirkan, ya, kata tersebut munasiban, menyesuaikan dengan apa yang ingin dilakukan. Ya, kita takdirkan fiilnya tersebut, kata kerjanya tersebut, ya, sesuai dengan apa yang ingin dilakukan. Li'annahu adallu 'alal murad. Karena ini lebih menunjukkan kepada apa yang diinginkan. Lebih menunjukkan kepada apa yang diinginkan. Ketika kita ingin membaca bismillah aqra, dengan nama Allah aku membaca. Ya, ingin menulis bismillah aktubu, dengan nama Allah aku menulis. Ya, ketika kita menyesuaikan fiil, kata kerja yang kita sesuaikan dengan apa yang ingin, aktivitas yang ingin kita lakukan tersebut, ini lebih menunjukkan kepada apa yang diinginkan. Falau qulna mathalan, seandainya kalau kita katakan indama nurid an naqra'u kitaban, seandainya kalau kita ingin baca kitab, lalu kita memulai dengan kita menyebutkan bismillahi nabtadi, dengan nama Allah kita memulai. Ini contoh ya. Kalau kita ingin baca kitab, baca buku, kemudian kita memulai dengan bismillahi nabtadi'u, dengan nama Allah kami memulai. Dengan nama Allah kami memulai, tanpa kita menyebutkan kata kerja yang menyesuaikan.
Ya, tanpa kita menyebutkan kata kerja yang sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan tersebut. Kita hanya menyebutkan secara umum. Dengan nama Allah kami memulai. Kalau kita menyebutkan seperti itu, maka apa? Ma yadri bimadza nabtadi. Tidak diketahui kita memulai itu untuk apa. Ya, tidak diketahui kita memulai untuk apa? Untuk melakukan apa? Untuk membaca kah? Untuk minum kah? Untuk makan kah? Kan tidak diketahui. Kalau kita sebutkan secara umum. Ya. Paham sampai sini? Lakin bismillahi aqra'u yakunu adalah 'alal murad. Akan tetapi kalau seandainya kita ingin membaca, kemudian kita sebutkan bismillahi aqra'u, ya, dengan nama Allah saja aku membaca, maka apa? Ini lebih menunjukkan kepada apa yang diinginkan. Ya, lebih menunjukkan kepada apa yang diinginkan. Alladzi ubtudi abih. Yang kita hendak lakukan tersebut. Paham sampai sini ya? Jadi di sini fiilnya itu disesuaikan dengan apa yang ingin kita lakukan. Kalau ingin menulis, ya bismillah aktubu. Kalau ingin minum, bismillahi asyrabu. Ya, disesuaikan dengan pekerjaan yang akan kita lakukan tersebut. Jangan kita menyebutkan secara umum. Bismillahi abtadi'u. Dengan nama Allah aku memulai. Nah, ini kan bingung. Memulai untuk apa? Untuk makan kah? Untuk minum kah? Untuk baca kah? Kan tidak difahami. Makanya harus disesuaikan dengan pekerjaan yang hendak dilakukan. Jelas ya? Taib. Nah, itu penjelasan dari lafaz bismillah. Jadi Syekh di sini beliau ingin menjelaskan faedah atau kenapa sampai dimulainya sesuatu pekerjaan dengan bismillah. Ya, dengan bismillah. Yang pertama tadi, ya, kita takdirkan yang dihapus tersebut adalah kata kerja fi'il, ya, dalam bahasa Arabnya namanya fi'il. Kemudian fi'il tersebut kita akhirkan dari bismillahnya. Bismillahnya baru kita sebutkan fi'ilnya, kata kerjanya. Kenapa kita akhirkan fi'ilnya? Karena ya, padanya terdapat dua faedah. Yang pertama, ya, at-tabarruk. Kita mencari berkah dengan kita memulai dengan bismillah. Makanya fi'ilnya diakhirkan. Yang kedua, ada apa? Ifadatul hasar. Ada pembatasan makna di situ. Ketika kita memulai dengan bismillah. Ya, ketika kita mengakhirkan fi'ilnya. Ada makna al-hasar. Jelas ya? Taib. Kemudian fi'il yang kita akhirkan tersebut, ya, kita sesuaikan dengan jenis pekerjaan yang hendak kita lakukan. Paham ya? Naam. Azan dulu kayaknya. Azan baru kita lanjut sedikit.
Nah, kita lanjutkan sedikit sebelum salat. Jadi tadi ya, beliau ingin menjabarkan tentang lafaz bismillah. Ya. Kemudian qala Allahu alamun 'alal bari jalla wa 'ala wa huwa al-ismu alladhi tattabi'uhu jami'ul asma'i hatta innahu fi qawlihi ta'ala kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min 'adzabin syadid. Beliau ingin menjelaskan tentang makna dari lafaz Allah. Ya, lafaz Allah. Karena kan tadi bismillah ada lafaz Allah di situ. Ya. Lafaz jalalah Allah itu adalah alamun 'alal bari'. Nama dari al-bari' yang mencipta. Ya, nama dari al-bari' yang mencipta. Jalla wa 'ala. Lafaz ini, lafaz jalalah Allah wa huwa al-ismu alladhi tattabi'uhu jamil asma'. Adalah nama Allah, ya, nama Allah yang seluruh nama-nama Allah yang lainnya itu mengikut kepada nama ini. Seluruh nama-nama Allah yang lainnya, ya, kita ketahui bahwasanya Allah memiliki banyak nama. Ya. Seluruh nama-nama Allah tersebut itu mengikuti kepada nama Allah ini. Ya, makanya disebutkan sebagian ulama ini adalah nama Allah yang paling agung. Ya, nama Allah yang paling agung. Ya. Hatta innahu fi qoulihi ta'ala. Jadi seluruh nama Allah mengikuti kepada nama ini ya, nama Allah. Sampai di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Ibrahim ayat 1 sampai ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitab anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Kitab yang kami turunkan kitab tersebut kepadamu supaya engkau mengeluarkan manusia minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya, biizni rabbihim ila siratil azizil hamid, dengan izin Rabbmu, dengan izin Rabb mereka kepada jalannya Allah Al-Aziz Al-Hamid. Al-Aziz Al-Hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Aziz Al-Hamid yaitu Allah yang miliknya lah ya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa wailul lil kafirin min adzabis syadid. Dan celaka bagi orang-orang kafir, ya, celaka bagi orang kafir dari azab yang pedih. Perhatikan dalam ayat ini. Di dalam ayat ini ada lafaz Al-Aziz, fokus kita kepada lafaz Al-Aziz Al-Hamid, kemudian setelahnya ada Allahi. Ya. Ila siratil azizil hamid Allahilladzi. Itu kan? Ada 3 nama Allah. Ada Al-Aziz, ada Al-Hamid, ada Allah, lafaz jalalah Allah. Ya, berarti ada 3 nama di sini. Ya. Perhatikan. La naqulu inna lafzal jalalah Allah sifatun. Kita tidak mengatakan bahwasanya, ya, kita tidak katakan bahwasanya lafz jalalah Allah adalah sifat. Nah, ini kembalinya ke mana? Ke bahasa Arab lagi. Kembalinya ke bahasa Arab lagi. Ya, di sini kebanyakan beliau singgung tentang bahasa Arab ya. Kita tidak mengatakan bahwasanya lafaz Allah di situ itu apa? Sebagai sifat. Lafaz Allah di situ bukanlah sifat.
Kalau kita lihat secara zahir konteksnya di situ, lafaz Allah di situ seperti sifat. Ya, sifat. Dalam bahasa Arab ada sifat mausuf atau na'at man'ut. Ya, sifat mausuf atau na'at man'ut. Sifat, kalau kita katakan sifat, itu berarti dia ikut kepada mausuf, kepada yang disifati. Contohnya kita katakan Ja'a ar-rajulul al-karim. Ja'a ar-rajulul karim. Telah datang seorang lelaki yang mulia. Ja'a ar-rajulul karimu. Telah datang seorang lelaki yang mulia. Perhatikan dalam lafaz ini. Lafaz ini ada sifat mausuf atau na'at man'ut. Ya, na'at man'ut atau sifat mausuf sama saja. Ya, ada sifat, ada mausuf. Mana sifatnya? Al-Karim. Karim ini merupakan sifat dari ar-rajul. Ar-rajul sebagai mausufnya, kata yang disifati. Al-Karim sebagai sifat. Ya, yakni rajul ini disifati dengan mulia. Ya, rajul yang datang ini itu sifatnya mulia. Nah, ini susunan sifat mausuf. Ini kita singgung sifat mausuf di sini karena di sini beliau menyebutkan tentang sifat, ya. Ini kalau macam yang kita inginkan sifat mausuf. Telah datang seorang lelaki yang mulia. Yang mulia al-karimu ini merupakan sifat dari ar-rajul. Ar-rajul sebagai mausuf. Kita kembali ke ayat tadi. Dalam lafaz tadi kita lihat secara zahir lafz jalalah Allah ini seakan-akan sebagai sifat. Sifat dari kata yang sebelumnya. Ya, dari kata al-aziz. Kalau kita lihat zahirnya lafz jalalah Allah ini sebagai sifat. Ya. Tetapi apa? Lafz jalalah Allah di sini bukanlah sifat dari Al-Aziz, bukan. Ya, bukanlah sifat. Bal ia atfu bayan. Bahkan kita katakan lafz jalalah Allah di sini adalah ataf bayan. Apalagi ataf bayan ini kan? Ya. Nah, ini kembali ke bahasa Arab lagi, nahwu. Ya, ataf bayan. Ya, ataf bayan. Karena ada ataf bayan, ada ataf nasakh. Ada ataf bayan, ada ataf nasakh. Ya. Nah, di sini lafz jalalah Allah di sini ini sebagai ataf bayan. Sebagai ataf bayan, bukan sifat. Bukan sifat. Kalau dia sebagai ataf bayan, maka apa? Maka didatangkan lafz jalalah Allah ini untuk menjelaskan. Karena ataf bayan itu didatangkan untuk muwaddih, untuk menjelaskan lafaz yang sebelumnya. Ya, ataf bayan di sini didatangkan untuk menjelaskan lafaz yang sebelumnya. Yakni lafaz sebelumnya itulah lafaz yang datang setelahnya. Ya, didatangkan ataf bayan untuk menjelaskan. Contohnya, Ja'a abuka Umar. Ja'a abuka Umar. Ya. Telah datang bapakmu. Ini kita kasih contoh biar lebih paham ya. Telah datang bapakmu. Siapa bapakmu? Bapakmu yaitu Umar. Telah datang bapakmu. Siapa bapakmu? Bapakmu yaitu Umar. Nah, ini Umar adalah bapakmu. Nah, Umar di sini posisinya sebagai ataf bayan untuk menjelaskan bahwasanya bapakmu tadi siapa? Umar. Nah, begitu pula ini. Ila siratil azizil hamid Allah. Kepada jalannya Al-Aziz Al-Hamid. Siapa Al-Aziz Al-Hamid? Yaitu Allah.
Paham sampai sini? Siapa Al-Aziz Al-Hamid? Siapa? Yaitu Allah. Karena lafaz Allah didatangkan sebagai ataf bayan untuk menjelaskan bahwasanya Al-Aziz Al-Hamid yaitu Allah. Makanya harokatnya kasro. Ya, ini yang harokatnya kasro di sini yang kita lihat seakan-akan dia adalah sifat. Padahal apa? Bukan sifat, tetapi adalah ataf bayan untuk menjelaskan kata yang sebelumnya datang berbentuk ma'rifah. Taib. Li'alla yakuna lafz jalala Allah tabi'iyatan na'ti lil man'ut. Supaya apa? Supaya lafz jalala Allah itu dia tidak sebagai tabi', ya, sebagaimana na'at ikut kepada man'ut. Karena kalau seandainya kita katakan bahwasanya lafz jalala itu sifat atau na'at, maka apa? Berarti lafz jalala Allah ngikut kepada nama Allah yang sebelumnya, Al-Aziz atau Al-Hamid. Kan seperti itu. Kalau kita katakan dia adalah sifat, maka dia mengikuti man'utnya. Paham ya? Ya. Kalau kita katakan dia sifat, maka berarti lafz jalala Allah di sini mengikuti kepada man'ut. Makanya apa? Di sini bukanlah sifat. Ya, bukanlah sifat, tetapi ataf bayan. Paham sampai sini ya? Paham? Santri? Sudah sampai mana bahasa Arab? Nahunya sudah sampai mana? Sampai di i'rab. Naam. Ya, jadi pembahasan na'at man'ut ini di pembahasan nahwu ya. Dia salah satu dari at-tawabi'. Jadi itu penjelasan dari lafaz Allah tadi ya dalam ayat. Jadi lafaz Allah itu merupakan nama Allah yang seluruh nama Allah yang lainnya mengikuti kepada lafaz ini. Seluruh nama Allah yang lainnya mengikuti kepada lafaz ini. Dan ini lafaz menjalala Allah. Ya, dan dia merupakan Ismul A'zam, nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Naam. Ini masih ada sedikit lagi di sini. Kita mau lanjut? Lanjut atau gimana ini, Pak? Allah. Gimana ini, Pak? Mau lanjut atau kita salat? Kalau salat berarti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Salat mau. Baik. Jadi mungkin insyaallah pertemuan berikutnya ya baru kita lanjutkan. Ini masih kayaknya lumayan panjang kalau dijelaskan ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.